Dan pada waktu menara utaranya diserang dan roboh, mulai terbakar dan roboh, maka Richard bergerak cepat untuk mengevakuasi semua karyawan yang ada di beberapa lantai di menara selatan. Walaupun sempat dilarang untuk tidak boleh bergerak dulu, tidak boleh ambil tindakan dulu sebelum ada perintah. Tapi bagi dia yang seorang veteran perang di Vietnam, bagi dia diam dan tidak berbuat apa-apa di situasi itu tidak akan menolong. Maka dia bergerak cepat. Dia pergi ke dalam untuk mengevakuasi karyawan-karyawan yang ada di dalam gedung dan berhasil menyelamatkan 2.700 orang saat itu. Tapi dia masih mau memastikan apakah masih ada yang tertinggal. Dia harus pastikan semua orang selamat. Dia masuk lagi ke dalam dan memeriksa, sudah tidak ada orang, tapi jasadnya yang tertinggal di situ. Kenapa? Karena di saat itu menara selatannya kena hantaman, terbakar, roboh, dan dia mati. Saudara, kalau kita bicara kasih, tidak sekedar kata-kata, bukan? Tapi kasih adalah sebuah perbuatan. Kita sudah belajar minggu yang lalu bahwa kasih adalah sebuah perintah. Katakan, kasih adalah sebuah perintah. Hari ini saya dan saudara ada di alam kemerdekaan Indonesia. Oleh karena perjuangan daripada sekian banyak orang, rata-rata anak muda loh, pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia, usianya antara 25 sampai 45 tahun. Jadi anak-anak muda itu luar biasa loh. Jangan pernah underestimate dengan anak muda, betul? Ya kan? Karena kemerdekaan Indonesia itu banyak nyawa daripada anak-anak muda di situ. Saudara sebut pahlawan-pahlawan yang terkenal, umumnya mereka meninggal di usia yang muda, 27, 29, 30 tahun. Masih muda sekali, ya. Kita merdeka dari dosa dan tidak harus binasa, beroleh hidup yang kekal, bahagia hari ini, shalom. Kenapa? Karena ada Yesus yang memberi nyawanya buat kita. Saya suka dengan lagu itu. If I say that I love you, it means that I gave my life to you. Ketika saya berkata aku mencintaimu, aku mengasihimu, ini berarti apa? Saya berikan nyawaku bagimu. Saudara, nggak mudah tentunya, ya kan? Oke, kita baca dulu 1-2 ayat ini. Yohanes 15 ayat 12 dan 13 bersama-sama, 2-3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih dan nyawa something yang nggak mudah, betul tidak? Tapi bagaimana kita bisa menyerahkan nyawa? Kalau kita memahami hal ini, bahwa kasih adalah bukan sekedar pemberian, tapi kasih adalah pengorbanan. Karena begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini, akan saya dan saudara, bukan? Sehingga dia memberi, dia mengaruniakan. Tetapi di dalam karunia-Nya, di dalam pemberiannya, ada pengorbanan di situ. Dia memberikan, dia mengaruniakan putra tunggalnya Yesus Kristus. Di mana, saudara? Di kayu salib. Dia berikan nyawanya buat kita. Kita yang percaya pada di hari ini, firman-Nya berkata wajib, katakan wajib. Kalau minggu lalu kata kuncinya harus, hari ini kata kuncinya wajib. Bukan wajib militer, wajib memberikan hidup kita, nyawa kita. Kenapa? Karena saudara yang percaya sama Yesus dikatakan wajib hidup sama seperti Yesus. Cara hidup Yesus itu apa? Mengasihi, memberi sesuatu, yaitu nyawanya. 1 Yohanes 3:16 mencatat, sebagaimana Kristus telah memberikan nyawanya buat kita.
Kita yang percaya pada Dia juga wajib memberikan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Saudara, ketika mendengar kata nyawa, itu sesuatu yang too big, terlalu besar. Something impossible, rasanya kok nggak mungkin ya kita memberikan nyawa, ya kan? Betul nggak? Iya kan? Suami bilang I love you bertubi-tubi. Belum tentu loh bantu nyuci piring, betul nggak? Ibu-ibu, iya kan? Belum tentu bantu apa? Ngepel lantai, ya kan? Belum tentu loh. Padahalnya tadi baru bilang I love you gitu ya. Karena kita udah salah memaknai love. Love sebagai sebuah perasaan sayang gitu ya. Tapi perasaan sayang itu harus ada buktinya. Ya kan? Buktinya bukan pasangan kita berkata, oh I love you juga sayang. Tapi juga saudaraku, kita memberikan nyawa kita buat pasangan kita. Nah saudara, kalau bicara nyawa, apa itu nyawa? Nyawa hidup kita, bukan? Kalau kita kehilangan nyawa kita sama dengan apa? Kehilangan hidup kita. So nyawa adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita yang kita pertahankan mati-matian. Karena kalau apa? Kalau nyawa itu pergi, there is no life anymore in our body. Gak ada lagi saudaraku hidup dalam tubuh kita. So kita mesti pertahankan nyawa itu, berapapun harganya. Wis, ya kan? Oke. Definisi sederhana nyawa adalah apa yang kita anggap paling berharga dalam hidup kita yang harus kita pertahankan. Oke? Nyawa orang tuh tidak selalu berarti nyawa beneran. Bisa jadi satu tas Hermesnya dia adalah apa? Nyawa, saudaraku. Karena kalau ada orang yang mau copet, dia akan pertahankan dia habis-habisan Hermesnya daripada apa? Dia rela loh digorok loh, dibunuh loh, daripada Hermesnya yang diambil. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi nyawa tidak selalu berarti nyawa saudara. Sesuatu yang saudara anggap paling berharga, yang saudara pertahankan dalam hidup, yang nggak rela saudara lepas. Nyawa Abraham tuh siapa? Apakah Ishak atau Abrahamnya sendiri? Setelah punya Ishak, nyawanya bukan dirinya lagi. Nyawanya siapa? Ishak. Nah, nyawanya yang diminta sama Tuhan. Bram, kasih dong Ishak jadi korban persembahan bagiku. Mungkin ada nego kali, nggak dicatat, atau membatin lah si Abraham, atau sempat ngobrol sedikit sama Tuhan. Tuhan, kok tega sih Tuhan? Kan ini aku udah nunggu lama, ini anak perjanjian. Ambil aja aku kan udah punya nyawa. Udah ambil aja aku. Enggak, anakmu Ishak. Kamu udah bukan? Sesuatu yang kita anggap paling berharga dalam hidup kita, dan kita mesti rilis, kita mesti ngasih, kita mesti lepaskan, kita mesti berikan. Gak mudah, saudara. Ya kalau kita baca kayaknya gampang banget ya. Abraham kayaknya gak ada saling, gak ada pergumulan, gak ada marah-marah dulu sama Tuhan gitu. Kayaknya taat banget ya. Langsung aja dibawa tuh Ishak ke Bukit Moria. Sesederhana itu menurut saya sih. Abraham juga masih manusia. Tapi ya Abraham rela bawa anaknya dipersembahkan ke Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita bicara nyawa kayaknya, udah deh Pak Pendeta, kayaknya juga berat lah, impossible untuk kita nyerahin nyawa buat orang lain. Ya, jangankan musuh ya. Kepada suami yang kita cintai, istri aja yang kita cintai, belum tentu loh kita mau nyerahin nyawa kita, betul? Lalu gimana? Udah, Tuhan tuh ngajarin kita sesederhana ini. One small act of kindness. Satu tindakan perbuatan kasih, kemurahan hati yang sederhana, yang kecil. Ya kan? Kita mulai dari small matters, hal-hal kecil. Kita mulai dari small things, hal kecil, small kindness. Kemurahan hati, kebaikan hati yang sederhana. Dan saya mau beritahu saudara, excuse us, even one small act of kindness, satu tindakan perbuatan kecil dari kasih dan kemurahan hati kita, dapat membuat perbedaan yang besar.